Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Silakan Terima duduk. kasih, Bu. Kamu Eka kan, siswi kelas 12? Iya, Bu, saya kelas 12 IPA sama dengan Rani. Sebelumnya Eka sudah pernah datang ke ruang BK. Belum, Bu, ini pertama kali saya ke ruang BK. Bagaimana kesanmu terhadap ruangan ini? Ruangan ini cukup adem dan jauh dari keramaian, tapi sebenarnya saya rada sedikit takut, Bu. Kamu tidak perlu takut, teman-teman kamu juga banyak kok yang datang ke sini. Iya, Bu. Iya, Bu, tapi Kamu tidak perlu takut dan ragu datang ke sini untuk berkonsultasi dengan ibu, karena ibu di sini sebagai konselor. Tugas ibu memberi layanan untuk membantu siswa menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan. oh begitu ya, Bu. Apa peranan konselor dan konseli dalam proses konseling ini? Menurut saya, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Sebenarnya yang kamu katakan itu keliru. Di sini ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu kamu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu sendiri sebagai konseling berperan aktif untuk menemukan apa yang kamu alami secara jujur serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Seperti itu, Bu. Saya akan berusaha aktif dalam proses ini, Bu. Saya tidak mau, Bu, jangan sampai teman saya tahu, Bu. Soal ini kamu tidak perlu khawatir. Dalam konseling ada kode etik yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Ibu akan menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya, jadi sebelum kita mulai membahas permasalahanmu, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu yang diperlakukan untuk proses konseling ini. Apakah 30 menit sudah cukup untuk melakukan proses konseling? Iya, Bu, saya rasa sudah cukup. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba kamu cerita. Saya sedih, Bu. Belakangan ini saya sering dimarahin guru-guru. Sering dimarahi kenapa? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas. Coba kamu ceritakan hal-hal apa yang membuat kamu tidak bisa mengerjakan tugas. Saya merasa bosan belajar, Bu. Mulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah, dan setelah pulang dari sekolah saya masih harus ikut les, Bu. Belum lagi saat pulang ke rumah harus mengerjakan PR. Jadi kamu merasa bosan dengan aktivitasmu yang itu saja? Iya, Bu. Kalau saya bosan, saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas. Saya tidak ingin terlalu lelah. Saya takut nantinya akan jatuh sakit jika terlalu memaksa diri. Saat kamu tidur lebih awal, apa kamu menggantikannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugas? Tidak, Bu, saya tetap bangun seperti biasanya. Jadi meskipun kamu tidur lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas? Iya, Bu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak tepat, tapi ini membuat saya merasa nyaman. Saya sadar, Bu, seharusnya saya belajar dengan giat. Kamu mengatakan harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas? Iya, Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal saat ujian. Terus? Saya butuh motivasi yang bisa membuat saya rajin belajar. Kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu takut akan gagal dalam ujian? Iya, Bu, kalau saya begini terus saya akan gagal dalam ujian. Jadi kamu merasa tertekan menghadapi ujian? Iya, Bu, saya takut gagal, Bu. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah dan teman-teman akan... Ibu mengerti dengan perasaanmu. Berdasarkan ceritamu, kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu terlalu padat. Namun, kamu merasa takut gagal dalam ujian. Karena itu, kamu tidak harus bagaimana agar semangat lagi. Betul begitu? Iya, Bu, betul. Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya, kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu saja. Apalagi di umur kamu yang sekarang ini, suka mencoba hal-hal yang baru. Orang-orang biasanya kan memanfaatkan weekend untuk berlibur, kumpul dengan keluarga, jalan-jalan dengan teman-teman, untuk menghilangkan
rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Iya juga sih, Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal apa yang membuat kamu semangat. Biasanya saya mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman saya, atau nonton bioskop. Nah, sekarang Eka sudah tahu hal apa yang membuat Eka bersemangat. Jadi, apa rencanamu untuk menghilangkan kebosanan saat Eka belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saya. Ya. Waktu weekend minimal 2 kali sebulan, dan sekolah mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Oke, bagus. Eka sudah menemukan solusi yang ibu pikir sangat tepat. Dan apa yang kamu lakukan dengan harus sungguh-sungguh? Tentu saja, Bu, saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Ibu yakin kamu pasti bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Baik, Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya lakukan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian. Oke, Ibu sangat senang mendengarkan antusiasmu. Nah, apa masih ada hal lain yang ingin Eka sampaikan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup, Bu. Berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal Eka mengatakan bahwa prestasi Eka menurun. Semua itu diakibatkan karena Eka merasa jenuh dengan jadwal belajar. Eka kan mengatakan bahwa prestasi Eka menurun. Semua itu diakibatkan karena Eka merasa jenuh dengan jadwal belajar. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Eka berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman-teman saat weekend, sekali mendengarkan musik ketika Eka mulai bosan belajar. Bagaimana Eka? Iya, Bu, saya akan berusaha agar kejenuhan belajar yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat semangat kembali dalam belajar. Ibu senang sekali mendengarkannya. Bagaimana perasaan Eka sekarang? Saya juga merasa senang dan lega, Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu jalan-jalan saat weekend dengan teman-teman, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri. Dan Eka, jangan sungkan lagi untuk datang menemui Ibu jika memiliki kesulitan. Baik, Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Ya. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begini saya permisi ingin kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.